Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada audien pendengar semua, mari kita coba kembali tentang masalah tausiah rutin yang kita di SMA 1 Gunung Talang. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat beliau jualah kita pada hari ini dapat sama-sama menyaksikan tausiah rutin kita di SMA 1 Gunung Talang, dan beri salam kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Sesuai pada siang hari ini, tema akan kita angkat itu tentang masalah iman di kalangan muda-mudi pada hari ini. Nah, kita berpatok kepada Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat ke-36, yang mana di sana dikatakan bahwanya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umatnya, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah takut itu. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk dan ada yang tidak diberi petunjuk. Nah, dalam hal ini, dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya setiap rasul yang diturunkan oleh Allah kepada setiap umat yang ada itu tidak lain tidak bukan adalah untuk membentuk iman seseorang. Nah, kita berpatok ke dalam Al-Quran karena kitab kita sebagai umat muslim adalah Al-Quran, maka kita berpatok kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Nabi kita mengajarkan tentang masalah akidah dan iman terhadap seseorang. Masalah keyakinan bahwasanya di atas segala pencipta ini adalah ada yang penciptanya, yaitu Allah, yang kita yakini sampai pada hari ini. Nah, berkaitan dengan materi ini, dapat kita kemukakan bahwasanya di kalangan muda-mudi pada hari ini, entah apa yang salah pada diri mereka, karena kebanyakan daripada generasi muda kita pada hari ini, dia dilahirkan dari rahimnya seorang ibu, yang mana dilahirkan dari rahim seorang ibu yaitu yang beragama muslim, dan dia secara otomatis di sana sudah menjadi seorang muslim. Nah, keimanannya anak-anak muda pada hari ini, generasi muda pada hari ini, disinilah letak kelemahannya. Setelah dia merasa dia adalah muslim, tetapi dia tidak mau mengenal tentang masalah keimanan dan muslim itu sendiri. Nah, disinilah letaknya dalam permasalahan keimanan bagi seseorang. Iman bagi seseorang itu tidaklah pada faktor levelnya tetap, tetapi iman itu sifatnya relatif kepada seseorang. Terkadang iman seseorang itu akan tinggi dan terkadang iman seseorang itu akan rendah. Nah, inilah yang fungsinya kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan, sebagai guru, punya peran dalam menyampaikan bagaimana tentang menjaga risalah iman di dalam hati seseorang. Nah, dalam hal ini mungkin inilah yang menjadi cikal bakal bagi generasi muda kita pada hari ini. Banyaknya terpengaruh oleh suatu hal yang berkembangnya pada zaman hari ini. Memang kalau tidak kita ikuti perkembangan zaman, kita dihitungnya orang yang tinggal dari teknologi. Tetapi dari satu sisi, bagi seseorang yang tidak punya dasar keimanannya yang mantap, dengan akidahnya yang mantap, itu akan terbawa ke arah yang jauh lebih menjerumuskan seseorang itu sendiri. Kalau kita membandingkan dalam permasalahan iman, Allah menciptakan ciptaannya itu disebut dengan kata manusia yang diberikan kelebihan yaitu berfikir. Dan Allah menciptakan makhluk yang lain daripada manusia dengan mempunyai keistimewaan. Malaikat diciptakan oleh Allah, dia taat dan patuh atas perintahnya, keimanan yang diberikan kepada dirinya. Allah menciptakan jin, iblis, setan, itu pun dalam satu hal yang berbeda. Dan Allah menciptakan binatang pun, dia hanya mempunyai hawa nafsu tetapi tidak bisa berfikir tentang masalah iman. Disinilah letak kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah. Disayangnya dalam hal ini, generasi muda kita tidak mematok dirinya bahwasanya dia diciptakan sebagai orang yang istimewa oleh Allah. Allah sudah berucap pada dalam Al-Quran bahwasanya tidak aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk untuknya. Nah, kalau sudah dikatakan sebaik-baik bentuk untuknya, tentu hakikatnya dalam hal ini iman seseorang lah yang mengkajinya.
garis merahnya dalam hal ini tentu keimanan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Dalam hal ini tentu punya peran kita yang orang tua, guru, dan mungkin teman sebayanya yang dalam masalah iman tentu butuh kita mempelajarinya. Tidaklah bisa kita mengatakan agama kita Muslim tapi kita tidak mempelajarinya. Tentu tidak akan bertambahnya iman seseorang. Dan ketahuilah bahwasanya iman seseorang akan turun dia atau akan dia berhutang kepada Allah atas keimanannya apabila manusia itu berpasang-pasangan yang belum sah dalam ketetapan yang dikatakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Nah, tetapi dia belum ketetapan dalam kata berpasang-pasangan. Nah, kalau kita kenalnya pada hari ini dengan kata pacaran pada generasi muda kita pada hari ini, hal ini akan membuat iman seseorang min kepada Allah. Karena apa? Dia tidak mengenal dengan kata la taqrabu zina. Jangan kamu sekali-kali mendekati zina, kata Allah. Nah, dengan salah satunya generasi muda kita dengan mengatakan pacaran itu dia sudah mendekati kepada golongan zina. Allah tidak mendengarkan, Allah tidak membenarkan tentang permasalahan zina. Allah tidak membenarkan tentang masalah kita berpacaran. Tapi Nabi kita mengajarkan untuk berta'aruf. Maka berta'aruflah generasi muda, bukan dengan kata berpacaran. Nah, mungkin ini pesan dari saya sebagai menyampaikan tausiah pendek pada siang hari ini. Maka hendaknya dalam hal ini generasi muda tarik benang merahnya kembali, lihat identitas kita kembali. Kita hikayatnya diciptakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan menyembah kepada beliau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf terlebih dan terkurang, tersilap kata, kesalahan datangnya dari saya, kebenarannya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa pertanyaan dari tausiah pendek kita yang kita sampaikan. Yang mana pertanyaan dari siswa-siswa kita di SMA 1 Gunung Talang yang memang mendengarkan tausiah pendek kita di dalam studio kita pada hari ini. Yang mana dalam hal ini dikatakan sejauh mana umur untuk untuk berta'aruf, Pak. Jadi dalam hal ini adalah ketetapan kata ta'aruf yang ditanyakan oleh anak kita. Dan yang pertanyaan yang kedua, relatif iman itu bagaimana mempertahankan iman itu supaya tidak turun, Pak? Nah, ini pertanyaan yang muncul. Oke, kita coba menjelaskan sedikit lagi bahwasanya untuk masalah dalam kata ta'aruf dalam hal ini, kita akan sudah ditetapkan secara perundang-undangan bernegara bahwasanya ada perlindungan perlindungan anak dalam hal ini. Memang benar adanya kalau secara agama, kalau seseorang itu sudah balik, sudah berakal, walaupun umurnya baru 12 tahun, 13 tahun, kalau dia menemukan tambatan hatinya, pada dasarnya secara agama itu dianjurkan untuk dinikahkan pada dasarnya. Tetapi tidak dibenarkan untuk kata pacaran dalam hal ini. Nah, dalam hal ini karena negara kita menyusun dalam undang-undangnya bahwasanya ada anak di bawah umur, yaitu kalau tidak salah yang perempuan di umur 19 tahun, di laki-laki di umur 21 tahun. Maka di umur itulah kita menetapkan kalau memang ada orang yang kita cintai atau orang yang rasanya yang mungkin dekat dengan kita, maka suruh datanglah dia berta'aruf, datang ke rumah. Jadi tidak ada istilah ambil di pinggir jalan atau di persimpangan jalan. Jadi suruhlah seorang laki-laki itu datang ke rumah kita untuk si perempuan. Begitu sebaliknya, kalaulah memang ada waktu si perempuan main-main ke rumah yang laki-laki, tentu dalam hal ini ada pihak ketiga yang mendampinginya, tidak berdua-duaan. Itulah batas mungkin kalau untuk kata berta'aruf. Mungkin di umur 19, 20, 21 dan 21, 22, 23 untuk yang laki-laki. Itu mungkin kata umur untuk matangnya seseorang untuk berta'aruf. Nah, untuk mempertahankan permasalahan relatif iman pada seseorang, iman pada seseorang itu untuk cara mempertahankannya itu mungkin kembali kepada dasar yang ada pada diri seseorang itu.
bagi seseorang yang memang mengisi hari-harinya dengan keimanan yang baik, kata keimanan yang baik dalam hal ini, tahu dia bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan menyembah kepada beliau. Berarti kita mengerjakan atas perintah-perintah beliau, apapun bentuk perintah, dan meninggalkan segala larangan-larangan beliau, apapun itu bentuk larangannya. Insya Allah dalam hal ini seseorang itu akan bisa menjaga keimanannya dalam hati seseorang itu. Dan pertanyaan ketiga dalam hal ini, bagaimana bagi kami Pak yang sudah terlanjur berpacaran Pak, dan ya dalam tanda kutip Pak, ini pertanyaannya menarik juga dalam pertanyaannya. Begini ya, dalam permasalahan bagi seseorang yang sudah menyimpang dalam perjalanan kehidupannya, yang memang telah melepaskan keimanan pada dirinya, pada dasarnya di dalam Al-Fatihah pun dikatakan bahwasanya, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus dalam hal ini. Nah, kalau sudah menyimpang maka kembalilah ke jalan yang lurus itu. Dan kalau sudah memang kita mengetahui bahwasanya kita adalah sudah melakukan sebuah kesalahan kepada Allah, maka kembalilah minta maaf kepada Allah itu. Tentu dengan cara taubatan nasuha kepada Allah. Dalam kata taubat dalam hal ini, tentu Allah menganjurkan taubat yang sesungguh-sungguh taubat dalam hal ini. Insyaallah Allah menyampaikan bahwasanya, mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Maka bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Insyaallah dalam hal ini Allah akan mengabulkan atas doa yang kita lakukan dalam kata bertaubatan, dan tidak akan pernah mengulangi suatu hal kesalahan yang pernah kita ulang. Nah, dalam hal ini insyaallah atas apa yang telah kita lakukan itu, diri kita akan mengangkat derajat kita sendiri dan akan menimbulkan rasa iman pada diri kita sendiri. Insyaallah seseorang itu akan kembali ke jalan yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tausiah kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.